Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya kembali Abdullah di bagaimana sih kita mengoptimalkan Canva untuk pembuatan media pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena kebutuhan murid itu berbeda. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Izinkan sebelum saya berbagi praktik baik untuk memperkenalkan diri saya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, saya guru SMP Negeri 1 Blega, guru IPA. Nama saya Abdullah. 14 Mei 1987 adalah tahun tanggal lahir saya. Kemudian seperti ini kurang lebih pengalaman saya Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Yang mau bersua di media sosial di pojok kiri bawah ini Bapak Ibu. Oke, panggil saya saja dengan Pak Aub. Boleh Pak Abdul, boleh Pak Abdullah. Baik Bapak Ibu, saya next. Kita X breaking dulu ya Bapak Ibu sebelum kita ke materinya. Baik, yuk kita tebak kata. Ada angka 1, ada gambar atap, dan di sini ada gambar kera Bapak Ibu. Jangan lupa diubah. Oke, saya kasih waktu beberapa menit. Ada yang bisa jawab nih? Oke, kita lihat jawabannya apa Bapak Ibu. Semoga jawaban Bapak Ibu benar. Tara. 1, atap keren Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus percaya diri bahwa setiap kita adalah keren sesuai diferensiasinya masing-masing. Oke, berikutnya untuk mengasah, kalau tadi ngasah kreativitas, sekarang kita ngasah literasi dan kreativitasnya Bapak Ibu. Fokus Bapak Ibu, di sini ada gambar, jawabannya agak lain ini Bapak Ibu. Jangan jawab katak. Hewan apa yang kita bisa jadikan satu dan masih nyambung gitu Bapak Ibu, untuk ngasah kreativitas dan literasi digital kita nih. Oke, kita lihat ya. Katak berkepala buaya ternyata Bapak Ibu. Di sini sambungannya rapi ya Bapak Ibu. Di sini bukan ngajarin anak-anak untuk belajar yang salah, tidak. Namun di sini kita belajar bahwasanya kreativitas dan literasi digital itu adalah satu kesatuan, di mana kita mau menyamakan perspektif. Di gambar ini harus ternyata sama-sama hijau hewannya. Seandainya di sini hewannya warna merah, mungkin jadi tidak nyambung Bapak Ibu. Jadi kesinambungan desain itu juga penting Bapak Ibu. Baik, izin berikutnya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan bahagia di sini ya, ada di level hijau minimal, hijau muda, atau bahkan alhamdulillah bisa di hijau tua. Oke. Nah, kita langsung sekarang sebelum ke materi. Di sini ada pepatah karena kita tadi sudah bahas tentang bagaimana sih berkarya itu gitu ya, untuk literasi digital dan kreativitas. Jadi katanya Mas Panji di sini, seorang komika terkenal di Indonesia, dia punya quotes namanya Bapak Ibu, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi berbeda itu keniscayaan Bapak Ibu. Karena desain itu tergantung dari kita Bapak Ibu, seberapa sering atau kita seberapa seberapa sering dan seberapa bisa kita untuk mengeksplorasi lebih jauh begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jangan sungkan untuk sedikit beda. Nah, insya Allah Bapak Ibu di sini semuanya sudah mengenal Canva kan? Baik, jadi tidak terlalu panjang dan lebar Bapak Ibu. Saya hanya ingin tanya Bapak Ibu, pasukan yang mana nih? Pasukan yang pakai handphone ngedit pakai Canva-nya atau pakai laptop? Silahkan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, Pak yang mana? Kalau saya pribadi yang HP Bapak Ibu. Jadi saya lebih familiar tampilan portrait daripada landscape. Next Bapak Ibu ya.
Kita ke materi dulu Bapak Ibu, tentang apa sih pembelajaran diferensiasi itu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Apa pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengadaptasikan pengalaman belajar untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa. Jadi setiap siswa itu punya kebutuhan belajarnya masing-masing Bapak Ibu. Lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi kita fokusnya ke yang konten Bapak Ibu. Kenapa yang konten? Karena yang konten ini yang jarang dibahas Bapak Ibu. Jadi kita fokusnya di pembelajaran berdiferensiasi konten. Gimana strateginya? Strateginya untuk pembelajaran berbasis berdiferensiasi konten ini adalah salah satu strategi dalam menyampaikan materi dengan cara yang bervariasi sesuai pemahaman dan minat siswa, dengan memodifikasi pelajaran agar relevan, menjadi inklusif, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa di kelas. Sehingga ketika kita bikin media ini nanti keterlibatan siswa di kelas tuh lebih aktif gitu Bapak Ibu, memotivasi mereka karena keberadaan mereka itu dihargai dengan konten yang kita persembahkan berbeda setiap masing-masing siswanya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia macam-macam pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang pertama, berdasarkan gaya belajar, nanti ada visual, auditory, dan kinestetik. Ini nanti kita bikin manual Bapak Ibu, bikin manual ya, kita ala-ala bikin media pembelajaran interaktif gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan awal atau pemahaman awal terhadap materi yang akan kita ajar. Ini nanti kita bisa pakai AI code ya. Jadi Canva code-nya kita pakai di sini. Ada dasar, sedang, mahir. Kalau di sini yang berdasarkan gaya belajar ada visual, ini bisa pakai gambar, bisa gambar video, bisa Bapak Ibu bikin komik gitu Bapak Ibu. Yang auditory nanti pakai suara AI atau suara Bapak Ibu sendiri mau ngerekam boleh. Yang kinestetik di sini untuk yang lebih ke permainan sehingga anak-anak yang kinestetik juga dapat mengerjakan sesuai dengan gaya belajarnya gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum tadi sudah bahas AI sedikit ya Bapak Ibu, ini langkah awal untuk nanti kita ngeprom di AI-nya Canva nih gitu. Jadi kita di AI-nya Canva itu langsung sederhana aja poin-poin yang mau kita bahas Bapak Ibu. Jadi misalkan contohnya seperti ini, tidak harus sepanjang yang di atas. Buatkan MPI berdiferensiasi konten apa gitu Bapak Ibu ya. Konten misalnya tadi yang ini Bapak Ibu yang awal. Ini kemampuan awalnya, bisa yang gaya belajarnya boleh Bapak Ibu. Kemudian biar nyambung dengan yang sekarang, mindful joyful, jadi berikan permainan yang sederhana. Dan yang terakhir nanti biar tombolnya semuanya aktif, jangan ada tombol yang non aktif. Jadi 3 aspek ini harus pampang di prom yang kita akan buat di Canva code gitu Bapak Ibu. Nah, kalau tadi ada Mas Panji Pragiwaksono, sekarang tentang AI ini saya ambil Mas Sabrang Mowo Damar Panulo. Ini anaknya Cak Nun Bapak Ibu, vokalis Leto, seniman juga kan. Beliau berdauh seperti ini, AI itu adalah keniscayaan Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengarahkan dampaknya agar bermanfaat. Jadi jangan sampai kita mengharamkan atau tidak melek terhadap AI begitu Bapak Ibu. Karena kalau kita pakai dengan baik, yang terpenting di sini adalah kebermanfaatannya gitu. Saya setuju sekali dengan pendapat Mas Sabrang. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Oke, 9 menit nih sudah kita di layar kaca.
Baik Bapak Ibu, berikutnya kita langsung saja untuk Markicop. Mari kita coba Bapak Ibu. Langsung saja. Izin tutup presentasinya dulu Bapak Ibu. Kita keluar. Nah, gini ya. Oke, setelah di Canva, monggo Bapak Ibu saya tunggu dulu. Silahkan buka Canva-nya dulu. Apakah sudah? Saya tunggu. Oke. Saya kira sudah ya Bapak Ibu. Oke, kita buka Canva-nya. Habis itu kita udah di tampilan Canva seperti ini. Iya, kita ke pojok kanan atas. Ada tulisan Canva. Oke. Kita di sebelahnya ya. Di sini ada buat. Nah, kita buat. Kalau di sini terserah Bapak Ibu mau bikinnya materinya dalam bentuk portrait atau landscape. Ya, jangan lupa ketik dulu wallpaper gitu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak terlalu ribet untuk menyesuaikan resolusinya, perbandingannya begitu Bapak Ibu. Jadi saya coba yang tampilan portrait ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pakai yang desktop atau landscape. Nah, kurang lebih setelah seperti ini Bapak Ibu. Nah, tugas awalnya adalah kita cari wallpaper yang sesuai gitu. Nah, Bapak Ibu tentukan dulu nih mau bikin tentang materi apa begitu Bapak Ibu. Kalau saya coba tentang klasifikasi makhluk hidup karena saya guru IPA. Silakan untuk guru mapel yang lain bisa langsung coba sesuai materi yang akan disampaikan. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Nanti kita diskusi lewat kolom komentar ini atau langsung ke nomor WA saya, boleh Bapak Ibu. Monggo, misalnya saya ya izin langsung Bapak Ibu, saya cari di elemen dulu untuk wallpapernya. Karena saya seneng kartun Bapak Ibu, langsung saja di sini saya untuk cari wallpaper kartun di seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Ya, biar agak seru mungkin kayak gini ya. Nah, yang kotak juga boleh Bapak Ibu, boleh banget, bisa kok. Misalnya ya, kita pakai yang kotak sini, langsung Bapak Ibu tombol titik 3 di sini. Nah, di scroll ke bawah, nah terapkan latar belakang, tuh langsung menyesuaikan dengan portraitnya Bapak Ibu. Setelah ada seperti ini Bapak Ibu, oh iya, ini kita akan bikin yang konten berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa tadi Bapak Ibu. Ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik begitu Bapak Ibu. Jadi kita akan bikin seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, kita di sini kita fokus, kemudian setelah jadi seperti itu Bapak Ibu, kita pilih tombol di sini. Sekarang kita ketik tombol game. Oh, ini dia. Tombol game kartun. Biar sama ya Bapak Ibu, biar sama. Jadi kalau temanya kartun semua gitu Bapak Ibu. Biar keren, biar seirama gitu. Oke. Kita cari yang tombolnya menyala, yang bagus gitu Bapak Ibu. Kayaknya paling atas tadi bagus. Tentukan sesuai seleranya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita copy sebanyak 3 karena ada auditory, ada visual, dan ada kinestetik. Oke. Nah, sini Bapak Ibu, mungkin di atasnya kita biar bagus ya. Selamat datang, silahkan pilih gitu. Kita bikin gini ya. Ini dia. Oke. Di sini Bapak Ibu ya, di teks. Kemudian kita pilih yang ini misalnya. Oke. Iya.
Oke, izin saya zoom dulu Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini ya. Selamat datang. Gini Bapak Ibu ya. Kita kecilkan, kita sesuaikan. Oke, ini Bapak Ibu ya. Silahkan pilih. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya, ini opsional. Jadi nanti siswa akan memilih materi sesuai gaya belajarnya Bapak Ibu. Yang suka visual nanti kita bikinkan konten yang visual. Udah harus bikin sama Bapak Ibu. Nanti kita pakai fitur namanya embed. Jadi kita bisa menayangkan sesuatu yang ada di luar dari Canva. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke. Setelah selesai di sini, ini misalnya mau diubah warnanya biar sama nih Pak, biar bagus warnanya, mau kita ubah gitu. Silahkan Bapak Ibu edit sesuai dengan efek atau apalah itu Bapak Ibu mau efeknya seperti apa, monggo. Ini misalnya kita cari yang orange biar sama-sama. Tuh ternyata tidak nyambung Bapak Ibu kalau orange. Oke, jadi gini aja Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita bikin tulisannya. Yang ini kita copy Bapak Ibu ya, biar senada. Oke. Kemudian kita ininya lurusin aja Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Nah ini sudah lurus. Oke, kita klik nih. Terserah Bapak Ibu nih mau yang apa, tapi saya coba yang awal tuh visual. Oke. Visualnya Bapak Ibu bisa buat komik, bisa malas buat Pak, itu butuh kerja berat misalnya bikin komiknya. Pakai komik yang di Canva Bapak Ibu, sudah ada template-nya. Nanti ya di sini kita coba. Oke, habis itu di sini habis visual berarti audio story. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian di sini satunya lagi Bapak Ibu. Yang terakhir ini anak yang suka gerak-gerak nih Bapak Ibu, atau disebutnya dengan kinestetik. Gini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu biar Pak, di sini ada space yang masih lowong. Oke. Kita cari kartun anak SMP. Nah nih sudah ada Bapak Ibu di Canva, sekarang udah banyak dan gratis. Bapak Ibu bisa pakai akun Belajar ID Bapak Ibu, biar akunnya terpakai. Jangan sampai akun Belajar ID-nya nganggur Bapak Ibu, eman tuh Bapak Ibu. Oke. Nah kita taruh di sini. Nah nih ya, jadi desainnya udah kelihatan bagus kayak gini Bapak Ibu ya. Ya mau ditambahin awan misalnya, tuh Pak di atas masih lowong. Oke, tinggal aja Bapak Ibu, tapi ingat harus senada ya Bapak Ibu. Jadi kalau kartun semua, kartun awan, pokoknya harus di sini Bapak Ibu fokusnya.
kita pencarian elemen. Nanti kalau Bapak Ibu sudah fasih, udah biasa pakai Canva, insya Allah akan cepat kok Bapak Ibu. Catat Bapak Ibu bahwasanya Canva ini seni tempel menempel Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu latihan tiap hari, insya Allah desainnya akan semakin bagus. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Udah setengah jadi nih, cover depannya udah jadi. Jadi kita fokus kemana nih? Fokus ke kontennya sekarang. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ini kita duplikat aja Bapak Ibu biar tidak buat dari awal. Ini dia. Ada tombol ini, duplikat Bapak Ibu. Teng gitu. Nah, setelah selesai ininya dihilangkan Bapak Ibu. Oke. Ini ya. Setelah itu kita, karena ini visual pakai apa? Boleh pakai komik Bapak Ibu, komiknya hadirkan di sini. Terus oh iya, jangan lupa Bapak Ibu, sekarang di tiap tombol ini kita yang awan kita tombol home gitu ya. Kartun tombol home. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Kita cari yang warnanya senada ya. Oh, ini dia orange. Nah, jangan lupa tombol home-nya Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti ketika dipencet tombol ini bisa balik ke yang depan gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang pilih mau komik. Kalau mau komik kita keluar dulu bikin komiknya Bapak Ibu. Misalnya nih ya, kita tinggal dulu nih desain yang tadi. Memang agak butuh effort Bapak Ibu. Butuh effort besar untuk bikin sesuatu yang besar. Jadi misalnya Bapak Ibu tinggal di sini komik, nanti banyak sudah Bapak Ibu template-nya, tinggal disesuaikan dengan yang di sini, mohon maaf. Ini ya, yang ubah ke template dulu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu udah banyak tuh komik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tinggal pakai template-nya. Bapak Ibu mau buat dari nol, monggo. Ini Bapak Ibu. Ya, komik sederhana aja Bapak Ibu. Nah, gitu. Pasti anak-anak suka. Ya. Nah, gini Bapak Ibu ya, pilih, nanti kita sesuaikan template-nya dan kita pakai. Atau Bapak Ibu mau bikin dari nol, saya sudah pernah bikin seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, bisa pakai ini Bapak Ibu. Jangan lupa yang kita kopikan nanti linknya ini. Misalnya ini Bapak Ibu komiknya udah jadi. Terus setelah udah jadi komiknya, Bapak Ibu di sini dibagikan, kemudian di sini Bapak Ibu. Nah, tautkan di sini ya, biar jadi buku digital Bapak Ibu. Jadi, nah misalnya contoh nih. Oke, ini dia. Ini proses Bapak Ibu. Oke, salin aja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadinya seperti apa sih Pak? Jadinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadinya komiknya seperti ini. Atau Bapak Ibu mau di flipbook dulu, monggo silahkan. Komiknya jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk tips
bikin komik itu seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa seperti ini Bapak Ibu. Misalnya sekarang kurikulumnya apa, kemudian judul besarnya, mau bahas apa. Jangan lupa sekali lagi kalau memvisualkan sesuatu Bapak Ibu harus sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Kalau misalnya mangga ya kita usahakan warnanya kayak mangga, ada mangganya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya bikin untuk anak-anak mengetahui apa sih yang monokotil dan didikotil gitu Bapak Ibu. Jadi nah seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita jalan nih coba. Perspektifnya ingat Bapak Ibu, latar belakang itu harus poin utamanya di tengah Bapak Ibu. Nah ini saya pakai kartun, pakai tune up, jadi diambil kepalanya saja Bapak Ibu, terus ditempel kayak gitu Bapak Ibu. Nah setelah itu coba nih di slide berikutnya, di slide 2 nya. Nah kayak gini Bapak Ibu. Tadi kita ini orangnya di depan banget, sekarang di belakang, dan ketika di belakang konsekuensinya adalah gambar yang di belakang akan lebih besar gitu. Ada mangga yang pakai lagi bersepeda di sini Bapak Ibu. Simpel aja, hai gitu kan. Siap, yuk belajar tanaman berbiji gitu. Nah, nama saya Bilal, nama saya Abdul gitu ya. Nah, baru di sini apa mangga termasuk tanaman berbiji gitu kan. Benar Farah, mangga termasuk gitulah. Jadi percakapannya seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, saya cuma main perspektif Bapak Ibu di sini ya. Ketika pohonnya ini terus kita tambah ke belakang, kita udah mendekat ke pohon Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Nah, kemudian sekarang saya tampilkan biji aslinya begitu Bapak Ibu, kemudian saya belah, saya ambil seperti ini kurang lebih. Memang yang susah di sini apa untuk ini ya, untuk perspektif si anak tadi itu mau kayak apa gitu, karena udah blockingnya di depan, jadi cari tempatnya harus cari tempat yang aman untuk jadi fokus utamanya begitu Bapak Ibu. Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita masukkan link ini karena linknya tadi udah di copy Bapak Ibu, masih inget ya, ini linknya kita salin teng gitu. Terus ini kita matikan dulu biar kita ngerti. Oke. Kita buka karya kita yang awal tadi Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu ya. Oke. Ini jangan lupa tadi linknya, biar konsisten lagi kita copy dari sini Bapak Ibu. Nah di sini ya. Oke. Misal nih kalau ada komiknya, monggo langsung di sini, berarti kita titip di sini nanti komik. Kalau ada komiknya, kalau tidak ada komik tidak usah, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita coba ambil dari media lain. Oke, terus jangan lupa sisipkan di sini. Nah ini dia. Oke. Oh ini. Ini dia. Salin. Ini dia. Nah, oke. Jadi ketika diklik ini nanti kita coba. Ini sudah terisi linknya. Kita coba sini ya. Kita isi linknya ke yang pertama. Ya. Oke. Nah. Oke, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu udah punya komik, langsung saja. Sekarang kita coba ke YouTube. Bapak Ibu bisa ke YouTube.
akan dibuka bentuknya. Oke. Kemudian cari materi Bapak Ibu. Nah, di sini kebetulan saya sudah dapat ini, atau Bapak Ibu buat sendiri di kanal YouTube-nya, monggo. Kalau mau pakai punya orang tinggal kita salin linknya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke Canva-nya. Nah, di sini. Nah, setelah di ini kita ke pojok kiri sini Bapak Ibu. Kita cari aplikasi. Nah, ini trik untuk kita menautkan sesuatu di Canva. Boleh YouTube. Ini contoh YouTube ya. Misalnya kita ketik embed Bapak Ibu. Embed. Nah, ini dia. Oke, ini yang pilih yang biru ini Bapak Ibu. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini dia. Oke, kemudian tambahkan desain. Nah, jadi video YouTube tadi ada di sini Bapak Ibu dan bisa langsung di play. Nanti kita coba di akhir ya. Oke. Nah, kita coba di kalau yang lain selain YouTube Pak, misalnya mau nambah 3D Bapak Ibu gitu ya. Oke. Jadi ketik ini Sketchfab ini Bapak Ibu. Nah, untuk nambah visualisasi yang mau kita cari gitu Bapak Ibu ya. Misalnya coba aja kita klasifikasi makhluk hidup. Ternyata tidak ada. Kita coba yang lain, mungkin hewan. Nah, ini ada sel. Ada beberapa hewan untuk kita klasifikasikan di sini Bapak Ibu. Ini bisa kita pakai, ini gratis Bapak Ibu. Ya. Memang harus spesifik. Ini yang paling banyak kalau ini sel ya. Kalau mapel yang lain nanti dicoba-coba apakah ada di sini ya. Ini sama konsepnya. Tinggal misalnya ini yang mau kita pakai. Nah, tinggal kita ini copy sama kayak yang tadi Bapak Ibu, salin, kemudian ke ini kita jangan lupa ke embed lagi Bapak Ibu. Oke, biasanya kalau sudah dipakai akan ada di sini Bapak Ibu, jadi tidak usah ke aplikasi lagi, langsung ada di bawah. Ini dia embednya. Nah, kita coba. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Kita embed lagi. Nah, ini dia. Si hewan tadi itu akan ada di sini Bapak Ibu. Jadi konsepnya embed ini adalah memanggil media yang ada di luar Canva yang bentuknya link. Oke. Jadi yang untuk visual sudah lengkap nih Bapak Ibu. Tinggal pilih nanti siswanya atau Bapak Ibu kalau tidak punya komik sementara bisa pakai YouTube saja. Triknya pakai embed tadi. Ini Bapak Ibu. Caranya tadi di aplikasi. Jadi klik aplikasi, kemudian cari embed. Nah, ini klik embed dan nanti pilih yang warna biru. Kemudian kita bikin lagi nih sekarang Bapak Ibu. Nah, tinggal kita duplicate ini. Nah, kita duplicate, kita hapus. Ini ya. Oke. Oke. Nah, dan sekarang yang pakai suara Bapak Ibu. Nah, triknya adalah kita bikin teks. Nah, bikin teks seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita teksnya sekarang ubah sesuai materi yang akan kita mau gitu Bapak Ibu. Misalnya nih pengertian dan fungsi
klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Caranya gimana nih Pak? Kita harus cari di Google atau gimana? Nggak usah Bapak Ibu. Kita manfaatkan sekarang fitur tulis ajaib yang lambang pensil di sini. Jadi diklik dulu. Nah, ketika sudah ada kotak seperti ini, Bapak Ibu ada pensil di atas. Ini Bapak Ibu klik. Kemudian di sini banyak AI-nya. Kita pakai lanjutkan menulis yang ini. Pensil plus ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik dan AI-nya akan bekerja nyarikan sesuatu yang pas untuk kita. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, dia akan jalan. Oke. Kita sisipkan. Nah, kita sekarang jadikan kita ini ya, kita blok semua Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, kita salin. Bapak Ibu, izin saya besarkan dulu. Kemudian kita salin. Sekarang kita pindah ke kiri lagi Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang audio di sini. Kemudian pilih kalau Bapak Ibu mau rekam suara sendiri boleh. Mau pakai AI di sini boleh Bapak Ibu. Saya pilih yang pakai AI. Kemudian kita paste di sini Bapak Ibu. Kata-kata yang dari sini kita paste. Bapak Ibu, kita paste ke audio tadi. Ini ya. Nah, kita pilih yang Adi, yang cowok, saya ke cowok, nanti yang ibu-ibu bisa pilih yang Citra. Oke, kita langsung coba. Jadi semua kata-kata yang Bapak Ibu tadi paste dari hasil tulis ajaib akan nyampe di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia udah jadi nih. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Kita play. Nah, baik, perhatikan di sini. Jadi ini panjang banget nih isinya. Jadi kalau pengen kita menyesuaikan dengan suara di sini yang 1 menit sekian, jadi kita pencet di pojok kiri bawah. Ada durasi, kita pencet aja di situ, kita klik dan kita panjangkan sesuai dengan batas ininya, batas akhir si suara tadi yang sudah kita bikin tadi Bapak Ibu. Nah, kita paskan. Nah ini ya. Jadi ini sudah bisa kita play. Ini gitu Bapak Ibu. Oh. Jadi sebentar akan tayangan editor video seperti ini Bapak Ibu. Pengertian dan fungsi klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi adalah cara untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik mereka. Oke, jadi yang auditory sudah selesai. Kita kembalikan seperti ini lagi, kemudian tinggal yang kinestetik. Oke. Yang kinestetik kita coba pakai. Ini kita copy dulu sama seperti yang tadi Bapak Ibu biar kita ada desain dari awal. Jadi kita duplikat ya. Kita pindah ke sini. Oke. Ini pindah ke sini ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian hampir sama kayak yang tadi, kita hapus dulu. Oke. Kemudian yang permainan kita mau buat di mana nih?
Nanti kita coba buat kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Kalau kita tadi embed dari YouTube, sekarang kita bikin permainan dari Edu Kaplay. Nah, jadi di sini Bapak Ibu. Ting. Nah, kemudian loginnya pakai email Bapak Ibu. Daftarnya seperti biasa ya, kayak kita buat seperti ini. Oke. Nah, setelah sampai di sini Bapak Ibu, kita fokus bikin ya. Jadi ini saya kemarin sudah pernah bikin untuk klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalau mau dari awal begini Bapak Ibu, kita bikin new. Oke, jadi kita pilih yang ini. Jadi banyak pilihannya. Cuma yang seru biasanya anak-anak senangnya di sini karena nanti seperti main game gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, ada iklan dulu biar kita dapat yang gratis. Nah, setelah ada iklan seperti itu Bapak Ibu, jadi memang harus ada iklan biar gratis. Langsung kita buat manual seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi pertanyaan pertama apa? Misalnya apa itu gini, untuk apa fungsi klasifikasi? Oke, setelah pertanyaannya selesai Bapak Ibu, kita bikin jawabannya. Ini dia. Untuk seruan misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Oh, ini yang benar ya. Jadi yang di checklist yang benar berarti ini untuk memberikan kelas gitu ya. Kelas. Oke, jadi ini untuk memberikan jawaban. Jadi ini yang kita bikin yang salah Bapak Ibu. Berikutnya kita memberikan misalnya nasihat gitu ya, lucu-lucuan untuk biar anak-anak semangat gitu Bapak Ibu. Oke, setelah itu nambah lagi questionnya, tambah jadi seperti ini. Oke, soal nomor 2 sekarang tentang apa? Misalnya apa itu tanaman? Kita ini juga bisa bikin dari Canva Bapak Ibu soalnya, contoh biar kita enak. Oke, kita bikin baru. Oke, bebas, ini mau apa aja bebas kita untuk nulis, untuk memanfaatkan fitur tulis ajaib. Oke, ini teksnya, kemudian ini gini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, langsung buatkan 4 soal pilihan ganda dengan jawabannya tentang
klasifikasi makhluk hidup. Oke. A, B, C. Oke, kita lanjutkan menulis yang ini Bapak Ibu. Pensil plus. Go. Oke, udah jadi nih Bapak Ibu. Sisipkan. Tinggal kita masukkan satu-satu. Ya. Oh. Kita pergi ke Edukapli lagi. Pas pilihannya kelas kingdom genus. Oke. Ini kingdom kelas genus. Oke. Jadi berikutnya soal nomor 2. Oke. Apa nama sistem ini ya? Apa nama sistem ini ya? Oke, kita kopas, kita copy ke sini, kita tambah. Oke, seperti ini. Kemudian tadi jawabannya adalah taksonomi. Taksonomi, morfologi, ekologi. Oke. Taksonomi, ekologi, morfologi. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kalau udah selesai, oke, kita publish. Titelnya belum ya, ini di. Oke, kita Pak kuis klasifikasi. Ini kita isi juga. Seru. Dipelajari. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah. Kita coba publish lagi. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu.
bisa kita pencet, kita lihat. Nah, ini dia, kita bisa coba ya. Ada iklannya karena kita pakai yang free Bapak Ibu, tapi insya Allah aman. Nah, ini dia, kita bisa, nah ini dia ya. Kalau mau kita embed pakai yang ini Bapak Ibu. Tara, kita ingat tadi mana desain kita, ini dia desain kita. Kemudian ingat Bapak Ibu kan tadi embed. Nah, ini embed. Kalau Bapak Ibu lupa tadi kita ke aplikasi di sini. Nah, aplikasi terus ketik aja embed. Nah, nanti akan ketemu embed yang warna biru ini. Kemudian Bapak Ibu pastekan di sini, kemudian kita coba. Tara, sini ada permainannya Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak bisa langsung main di sini tanpa harus buka link ke EducaPlay. Ini kalau di PowerPoint zaman dulu itu semacam hyperlink Bapak Ibu, kayak gitu. Sekarang kita coba ya, karena udah lengkap. Tinggal kita tombolnya. Nah, untuk tombol seperti ini Bapak Ibu. Ketika orang klik visual, nah Bapak Ibu klik visualnya, kemudian tautan di sini. Terus Bapak Ibu mau ditautkan ke yang mana tuh? Ya, kita tautkan. Ya, kita tautkan ke halaman 2. Oke, tik 2 dan ini dia. Oke. 2. Oke, kalau ada garis bawah berarti udah ada tautannya Bapak Ibu. Kemudian yang auditory kita juga tautkan ke halaman 3. Ketik 3, atau di Bapak Ibu nanti tidak usah ketik 3 karena ini karena tampilan dari tablet saya. Kalau di laptop seperti ini lebih enak. Ketik 3, kita scroll ke bawah, ini dia. Oke, kita jangan lupa selesai. Kemudian yang terakhir yang kinestetik itu kita sediakan permainan tadi, kita tautkan lagi. Kemudian kita kasih ke halaman 4. Jadi ketika dipencet nanti akan langsung ke tautan 4 begitu Bapak Ibu. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal coba bagikan Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pakai yang bisa pakai sematkan, bisa pakai situs web. Kita coba ya situs web dulu. Oke, jadi akan seperti ini Bapak Ibu, memanjang potret ya. Publish. Oke. Kita lihat beberapa menit lagi. Nah, kayak gini. Sampai menitan ternyata Bapak Ibu. Kita langsung lihat situs web. Kayak apa jadinya Bapak Ibu? Nah, ini dia. Kalau diklik visual, nah, dia bisa pilih YouTube. Jadi anak-anak tidak usah langsung ke YouTube, kita sediakan. Yang ini juga tadi yang dari apa itu yang dari sini ya, dari sketch. Oke, dari sketch juga ini bisa kayak gitu Bapak Ibu, disesuaikan. Semoga aja materi Bapak Ibu juga ada di sketch. Kemudian ini komik tadi, kalau kita klik ini akan ke komik kita. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya komik gitu,
kita kembali lagi. Nah, oke, jadi visual sudah, back. Oke, sekarang auditory. Ya, back. Jadi ini bisa dimainkan Bapak Ibu. Nah, langsung main seperti ini. Nah, ini tinggal kita mau kemana loncatnya. Nah, kurang lebih mainnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang kinestetik pasti senang dengan seperti ini. Nanti dicoba Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oh iya, yang auditory kita coba ya. Kalau tampilan web ternyata seperti ini. Kita coba yang tampilan, kita bagikan, kemudian kita coba tampilan ini, sematkan. Oke. Mohon maaf, bukan sematkan Bapak Ibu. Kita coba tampilan sematkan. Nah, ini kalau tampilan sematkan ada tombol seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini pengertian dan fungsi klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi adalah cara. Jadi kalau yang di YouTube, kalau untuk tampilan sematkan kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang YouTube-nya tidak bisa, pengertian dan fungsi klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi adalah cara untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik mereka. Oke, jadi itu kurang lebihnya untuk kita memfasilitasi berdiferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke Bapak Ibu, kita bikinnya tadi di Frog untuk permainan agar anak-anak kinestetik terfasilitasi seperti itu kebutuhan belajarnya. Baik, jadi fokusnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk nanti siswa yang gaya belajarnya kinestetik dan visual bisa yang dikirim nanti situs web di sini Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang linknya auditory ini ya, yang untuk visual dan kinestetik. Dan yang auditory nanti Bapak Ibu bagikan nanti linknya ke anak-anak yang disematkan di sini Bapak Ibu. Oke, jadi yang untuk berdiferensiasi konten sesuai dengan gaya belajarnya kita pakai itu. Sedangkan berikutnya Bapak Ibu, kita akan bikin yang terakhir nih. Gimana sih bikin ini? Lebih gampang kok Bapak Ibu. Kalau yang tadi emang agak ribet dan butuh waktu sekitar 30 menit kita bikin dari awal. Sekarang kita manfaatkan fitur Canva yang terbaru untuk bikin media pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kemampuan awal siswa. Gimana dan pakai apa nih gitu. Jadi kita nanti akan pakai AI Coach. Kalau kita tadi pakai bagian sini Bapak Ibu, kita ke yang sebelah kanan di sini. Fokusnya ada AI Canva atau kita nyebutnya biasanya AI Coach. Kalau yang tadi kita bikin kontennya visual, auditory dan kinestetik, sekarang tentang kemampuan awal atau pemahaman siswa. Nah, untuk itu kita klik di sini Bapak Ibu. Kita tinggal ngeprom ini sesuai dengan tadi yang sudah saya spill di awal bahwa kita bikin promnya dengan singkat dan padat Bapak Ibu.
Jadi buatkan, misalnya nih, buatkan saya media pembelajaran interaktif berdiferensiasi konten. Jangan lupa kontennya tentang apa Bapak Ibu. Jadi berdiferensiasi konten, pemahaman dasar, kemudian sedang, mahir untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian kita beri pemahaman lagi untuk lebih kekinian, mungkin berikan permainan di setiap kontennya yang berbasis ini ya, deep learning. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk materinya Bapak Ibu sesuaikan dengan mapel masing-masing. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu promnya. Kita coba ngekut, biarkan AI code-nya jalan Bapak Ibu. Nah, AI code-nya akan jalan seperti ini. Kita nunggu beberapa saat. Kalau yang tadi kita butuh sekitar 30 menit bikinnya, kalau ini kita akan bikin sepertinya 2 menitan atau 3 menitan untuk bisa kita pakai media pembelajarannya. Agak bersabar dan harus memang tetap telaten Bapak Ibu, karena semua hal butuh proses, butuh kerja keras, dan insya Allah usaha kita tidak akan mengkhianati hasil akhir. Saran saya terus coba sampai Bapak Ibu mentok. Insya Allah nanti akan dapat inspirasi baru. Dan semata-mata kita lakukan ini untuk apa? Untuk memfasilitasi setiap keberagaman murid kita. Kalau yang tadi sesuai dengan gaya belajar yang auditory, visual, dan kinestetik, ini berdasarkan kemampuan awal siswa atau pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diberikan kita. Harapannya kita murid mendapatkan fasilitas terbaik dari kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas atau fasilitator di dalam kelas. Ini sepertinya udah mau selesai nih Bapak Ibu. Nah, biasanya kodenya 6.000-an ya, benar. Nah, ini dia. Kita lihat. Tara. Tuh Bapak Ibu. Ada tingkat dasar, tingkat sedang, tingkat mahir. Nah, kita coba. Yang ini Bapak Ibu di atas setelah selesai gunakan desain. Kemudian pakai ini Bapak Ibu, jangan yang presentasi. Fokusnya kita bagikan di situs web. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Jadi memang sekitar 3 menitan prosesnya Bapak Ibu. Kemudian kita publikasi webs yang ini Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Jadinya seperti apa nih? Oke. Senangnya Canva itu gini, ada quotes-nya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bosen. Oke, kita langsung lihat. Tara, ini dia media pembelajaran. Kalau tadi kita butuh 30 menitan, kalau kita pakai AI code hanya 3 menitan Bapak Ibu. Kita coba ya. Misalnya tingkat dasar. Tingkat dasar mengenal 5 kingdom bla 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 kayak gitu Bapak Ibu.
Permainannya gimana ini? Oh, apa ini? Oh, salah. Organisme. Oh, ini kuis ternyata Bapak Ibu. Oke, kucing organisme termasuk kingdom apa? Animalia. Oke, benar gitu ya. Lanjut. Jamur termasuk fungi. Oke, ada skornya di sini Bapak Ibu. Amoeba itu berarti Protista. Nah, ini dia. Oke. Kita coba yang satunya Bapak Ibu. Kita kembali ke yang tingkat sedang. Jadi kayak gini. Nah, permainan juga sama di sini. Permainannya adalah pilih klasifikasinya ya. Oke. Ini pinus klasifikasinya apa gitu Bapak Ibu. Kita coba yang satu lagi, yang tingkat mahir kayak apa nih? Oh, tingkat mahir itu langsung ini ya, analisis DNA dan yang lainnya. Guru IPA pasti lebih tahu nih. Nanti silahkan sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Manakah yang paling dekat kekerabatannya dengan manusia? Itu simpanse gitu Bapak Ibu. Kemudian ini diberikan data, jadi ini numerasinya udah jalan juga Bapak Ibu. Ya, di sini permainannya hanya game soal-soal Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan dengan promnya Bapak Ibu. Semakin promnya bagus, di try error. Kemarin saya dengan kita coba ya, lihat ya hasil beberapa eksperimen saya kemarin. Jadi ini tersimpan semua Bapak Ibu, tidak mungkin hilang percakapan kita dan hasilnya. Caranya gimana untuk melihat? Saya bersihkan dulu semua ini biar tidak renyah gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke awal ini AI. Yang AI Canva. Terus kalau kita mau melihat programnya kita gimana ini? Pencet dulu code-nya. Baru di pojok kiri sini ada. Ini obrolan yang barusan. Ini obrolan saya yang lama Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini promnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini yang lebih lengkap. Kalau tadi kan kita tinggal hanya biar cepat nyobanya gitu loh. Kalau ini lebih panjang lagi. Bapak Ibu bisa pakai adaptasikan ini dan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu mapelnya. Jadi ini gamenya mana Pak? Gamenya ada di sini. Nah, kalau kita klik, nah ini dia. Ini lebih bagus karena promnya lebih agak panjang ini Bapak Ibu. Jadi buatkan media pembelajaran interaktif berdiferensiasi konten mata pelajaran gitu-gitu Bapak Ibu ya. Konten siswa dengan pemahaman dasar gini. Bapak Ibu juga bisa pakai ngepromnya pakai tulisan ajaib di Canva tadi. Buatkan saya prom gitu. Atau Bapak Ibu dari ChatGPT atau Gemini monggo. Jadi ini kita lihat ya hasilnya. Ini lebih anak-anak lebih suka pastinya karena warna-warninya menyala gitu daripada yang ini tadi Bapak Ibu. Ini kan putih ya. Oke, ini kita coba lihat. Oke, ini Bapak Ibu publish di situs web. Kemudian kita publish. Ini yang saya juga pakai kemarin pas diundang di kuliah tamu di UTM Bapak Ibu. Oke, ini dia cara. Nah, ini lebih bagus. Ini juga ketika promnya lebih lengkap gitu Bapak Ibu, itu akan dapat animasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita ini sudah datang ya. Selamat datang. Tentang deep learningnya masuk gitu. Pemahaman dasar. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini permainannya lebih atraktif, bukan hanya gamenya tadi yang di sebelah. Kalau yang ini gamenya kan cuma soal saja Bapak Ibu.
Sedangkan di sini ini mencocokkan. Nah, kita cocokkan tuh Bapak Ibu gambar yang jadi untuk mengakomodir ingatan siswa. Jadi gitu Bapak Ibu. Aduh, gini ya. Nah, gitu. Terus kalau yang pemahaman sedang kayak apa? Yang sedang sama kayak gini juga lebih banyak Bapak Ibu. Ini pertanyaan. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, tara gitu. Nah, kalau ini lebih ke soal. Yang satunya yang mahir ya lebih banyak materinya, dan ini kita ngelengkapin. Nah, kita pindah gitu. Ternyata salah. Jadi susun di sini kingdomnya apa? Salah. Itu. Nah, yang kingdom ini yang film. Jadi memasangkan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini Pak, kalau kita untuk ini kan untuk pemahaman siswa kontennya. Kalau yang berdiferensiasi gaya belajarnya gimana Bapak? Kita coba ini ya. Untuk yang gaya belajarnya. Tadi saya sudah coba juga sih Bapak Ibu. Jadi ini dia tadi. Mana ding? Ini ya, AI code dulu, terus kode untuk saya. Ini obrolan tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia tadi saya coba untuk gini. Itu Bapak Ibu. Sudah bagus juga, cuma yang audiotory itu tidak muncul, suaranya belum muncul. Mungkin ke depan Canva akan bisa mengadaptasikan suara masuk di dalam MPI-nya atau media yang kita prompt-kan gitu Bapak Ibu. Ini dia. Bisa Pak untuk yang gaya belajar bisa. Cuma yang gaya belajar auditory itu belum sempurna Bapak Ibu. Musiknya belum ada atau suaranya belum ada. Ini tadi saya ngeprom dengan kalimat yang tadi. Nah ini. Jadi ini kalau diklik. Oh, ini auditory. Nah, ini dia. Nah, ini belum ada lagu, cuma ada liriknya Bapak Ibu. Klik tombol sebelah kiri, dengarkan materi pembelajaran ini. Nah, jadi harusnya ini ketika kita klik, dia akan jalan sendiri AI-nya untuk membaca ini. Ternyata enggak Bapak Ibu. Jadi harus kita baca penjelasan ini dengan suara keras untuk membantu mengingat. Jadi hanya seperti itu, sebatas untuk kita membaca sendiri. Kalau visual di sini sudah bagus. Ada beberapa gambar juga, tapi tidak manusia atau komik di sini Bapak Ibu. Jadi belum AI-nya belum se-hyper itu untuk bisa menampilkan hal yang terbaik gitu. Kalau ini sama kayak tadi ya, mencocokkan kinestetiknya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silahkan jika Bapak Ibu ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi saya. Jangan khawatir, insya Allah saya bantu untuk Bapak Ibu bisa dapat experience terbaik untuk membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi. Intinya try error, karena memang kita tidak tahu prompt yang bagus itu seperti apa sampai kita dapat yang memang pas gitu Bapak Ibu. Saya itu try errornya kurang lebih sekitar 6 kali atau 7 kali baru dapat prompt yang menurut saya cocok gitu, karena beberapa prompt yang saya minta ke
AI generate lainnya itu juga ada yang tidak cocok. Jadi begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan hampir 1 jam ini mendapat perhatian dan mendapatkan amal juga sama dengan Bapak Ibu ngajar di dalam kelas. Harapan saya Bapak Ibu tidak patah semangat untuk terus mengasah kemampuan kreativitas dan literasi digital Bapak Ibu. Terima kasih atas bantuannya sudah berkenan untuk melihat video ini sampai selesai. Silahkan Bapak Ibu bisa mengadaptasikannya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing di kelas dan nanti bisa sharing-sharing bersama saya di WA. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya, jadilah belajar dari proses fotosintesis, mengubah yang biasa menjadi lebih bermakna. Hormat saya Abdullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa.